mengucapkan salam dan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas silahkan memimpin teman-temannya untuk mengucapkan salamnya. Om Swastiastu. Nah, sekarang setelah kita mengucapkan salam, Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan Intan untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Baik, karena kita sudah berdoa, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran dari anak-anak ya. Apakah dari anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Wah, bagus ya. Semuanya hadir, rajin sekali masuk sekolah ya. Bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kerapihan dari pakaian dan tempat duduk kalian. Silakan berdiri ya. Ya, semua sudah rapi. Silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita bernyanyi salah satu lagu wajib nasional. Halo Halo Bandung. Apakah semua dari anak-anak Ibu di kelas ini semua tahu lagu Halo Halo Bandung? Ya, Ibu harap semua tahu ya. Nanti kita bernyanyi bersama-sama. Nanti ikuti Ibu ya. Ya, Ibu pimpin sekarang ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengankan. Sekarang telah menjadi lautan asing, mari berebut kembali. Ya, bagus, tepuk tangan semua. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Untuk tema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Nah, sebelum itu Ibu minta anak-anak untuk membaca selama 15 sampai 20 menit ya. Nanti kita mulai pembelajaran. Baik, karena anak-anak sudah membaca, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang ada di sampul buku yang anak-anak baca? Ya, bagus. Nah, kemudian semangat terus ya anak-anak untuk belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, yang pertama, setelah anak-anak membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, anak-anak mampu menunjukkan informasi penting mengenai apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Nah, dengan baik dan benar ya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, anak-anak mampu mengembangkan informasi penting yang ada dalam teks melalui peta pikiran ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah membaca teks, anak-anak dapat memberi contoh makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya, setelah berdiskusi, anak-anak mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah anak-anak buat tadi ya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, setelah anak-anak mengamati tumbuhan dan ciri-cirinya, anak-anak mampu menganalisis ciri-ciri dari tumbuhan dan habitat dari tumbuhan tersebut dengan benar. Dan yang terakhir, setelah anak-anak berdiskusi, ya anak-anak mampu membuat sebuah laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri salah satu jenis tumbuhan yang ada di sekitar sekolah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 1. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran. Ada IPA, IPS, dan
Ya, silahkan untuk diperhatikan dulu dan dibaca. Kemudian, setelah selesai anak mengamati dan menyimak gambar teks asli dari tulisan proklamasi tersebut, anak-anak silahkan renungkan dan pikirkan jawaban dari pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut ya. Nah, setelah anak-anak memikirkan jawaban dari pertanyaan yang ada di buku tersebut, sekarang ibu minta anak-anak untuk mendiskusikan jawabannya dengan teman yang ada di sebelah kalian ya. Nanti cocokkan mendiskusikan dari apa yang kalian buat. Nah, dan apakah sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang ibu minta 2 orang perwakilan untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, baik, karena sudah ada 2 orang menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang ibu minta anak-anak untuk membaca teks proklamasi kemerdekaan yang ada di buku kalian. Silakan diperhatikan ya. Nah, ikuti ibu ya. Nanti ibu juga akan membacakan teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya menyerah kepada tentara Sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, silakan anak-anak baca sampai selesai teks tersebut. Kemudian selanjutnya, perhatikan di baliknya pada halaman 3 terdapat peta pikiran tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, di sini terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada apa, mengapa, siapa, kemudian bagaimana, kapan, dan di mana. Sekarang ibu minta anak-anak isi informasi penting yang ada pada teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi pada peta pikiran ini. Nah, setelah itu diskusikan dengan teman di sebelahnya ya mengenai apa yang telah kalian buat. Nanti ibu minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan dan menyampaikan hasilnya. Karena kalian telah membuat peta pikirannya ibu minta tadi, sekarang ibu minta 2-3 orang untuk menyampaikan hasilnya ke depan ya. Nah, karena sudah ada 2-3 orang yang menyampaikan, sekarang ibu minta kamu perhatikan peta pikiran yang telah kalian buat. Nah, dari peta pikiran yang kalian buat tadi, sekarang ibu minta untuk kalian kembangkan ya. Kalian buat menjadi tulisan kalian sendiri, kembangkan dari informasi penting yang telah kalian isi pada peta pikiran tersebut. Nanti ibu akan minta kembali kalian untuk perwakilannya menyampaikan apa yang sudah kalian buat ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah semua selesai membuat dari tulisan dari peta pikiran yang telah kalian kembangkan? Apakah sudah? Ya, apabila sudah, siapa yang mau menyampaikannya ke depan? Ya, silakan Ayu, kemudian Tari. Ya, Ayu dan Tari silakan ke depan untuk menyampaikan hasilnya ya. Nah, beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menyampaikan. Terima kasih kepada Ayu dan Tari karena sudah menyampaikan hasil dari pengembangan peta pikiran yang telah kalian buat. Nah, baik, kita lanjutkan ya
anak-anak, selanjutnya silakan perhatikan kembali teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi yang telah ibu dan anak-anak baca secara bersama-sama. Sekarang coba pikirkan apa makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, apakah kalian tahu bahwa dahulu pada masa penjajahan bangsa Indonesia berjuang dengan kuat tenaga untuk meraih kemerdekaannya? Bagaimana jasa para pahlawan yang begitu berjasa dalam upaya mencapai kemerdekaan? Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sendiri dengan cara rajin belajar, mencintai tanah air, mengembangkan sikap nasionalisme atau rasa kebangsaan. Nah, sekarang kira-kira apa saja makna dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, coba perhatikan pada buku anak-anak. Nah, proklamasi memiliki makna yang sangat penting. Di antaranya yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa. Nah, yang sampai negara Jepang yang ada di teks tadi. Kemudian penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Kemudian proklamasi merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut pengakuan de facto, di mana diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Pengakuan de facto itu maksudnya pengakuan secara faktanya sendiri, kemudian secara jurnya itu secara hukumnya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ada menaikkan martabat bangsa, di mana pembacaan teks proklamasi tersebut memberikan pesan kepada negara lain seperti negara Malaysia, Singapura, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Nah, sekarang ibu minta anak-anak untuk membuat sedikitnya 3 makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian nanti diskusikan dengan teman yang ada di sebelahnya. Kemudian nanti sampaikan di depan kelas ya. Jadi anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya ya. Selanjutnya ibu minta sekarang anak-anak perhatikan teks bunga teratai yang ada pada buku kalian ya. Silakan dibaca, kemudian nanti ibu minta setelah kalian selesai membaca teks tersebut, bersama dengan teman di sebelahnya, kalian berkeliling di depan sekolah untuk mengamati salah satu tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian catat ciri-ciri yang kalian temukan, bagaimana bentuk tanamannya, dan lain-lain informasinya sedetail mungkin kalian catat. Kemudian nanti kalian buat laporan dari tanaman tersebut. Kemudian nanti presentasikan di kelas. Ya, ibu beri waktu 15-20 menit untuk berkeliling dan mencatat mengenai ciri-ciri dari tumbuhan yang kalian pilih. Ya, anak-anak, apakah sudah semua membuat laporan yang ibu minta tadi? Baik, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan untuk mempresentasikan dari hasil laporan yang anak-anak buat ya. Silakan dua kelompok di bangku paling kanan, silakan untuk menyampaikan laporan yang telah kalian buat. Baik, terima kasih kepada dua kelompok yang sudah menyampaikannya. Beri tepuk tangan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sekarang kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Nah, pada hari ini kita belajar 3 pokok materi. Yang
pertama, pada bahasa Indonesia kita belajar tentang informasi penting yang ada pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian juga sudah membuat peta pikirannya mengenai aspek apa, di mana, mengapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kalian juga sudah menuliskan makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, kita telah belajar tentang ciri-ciri tumbuhan dan cara beradaptasinya. Kalian juga sudah membuat laporan dari ciri-ciri tumbuhan dan habitat dari tumbuhan tersebut. Nah, apakah dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ada yang belum dimengerti? Silahkan ditanyakan ke ibu ya. Nah, atau nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti bisa cari ibu di ruang guru untuk ditanyakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan evaluasi. Nah, evaluasi nanti ibu akan bagikan soalnya kepada setiap kelompok ya, bersama dengan teman sebangkunya. Nah, sekarang setelah kita melakukan evaluasi, kita bernyanyi dulu ya, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan bernyanyi lagu nasional yaitu Sorak-Sorak Bergembira. Mari bersama-sama dengan ibu bernyanyi ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selamanya. Baik, tepuk tangan semua. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa dengan teman-temannya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nah, sampai bertemu pada pembelajaran 2 ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak baca-baca kembali bukunya. Kemudian nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke ibu ya. Semangat terus belajarnya. Dan kita tutup dengan salam. Silakan dipimpin untuk ketua kelas. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak.